Akan mampet apa enggak, dan mampetnya sampai kapan enggak ngerti, karena tidak ada kepastian itu. Maka secara lahiriah karena keluar darah itu sudah merupakan tanda-tanda haid itu. Makanya karena sudah ada keluar tanda-tanda haid, maka dia harus bersikap sebagaimana sikapnya orang yang haid. Berarti harus berhenti aktivitas. Ini belum masuk pertanyaan, tapi ini landasan untuk menjawab pertanyaan tadi, melengkapi. Nah, terus yang berkait dengan pertanyaan, dan bila berhenti setelah 1 hari 1 malam, artinya sudah genap 24 jam atau lebih, maka harus langsung mandi dan melaksanakan ibadah sebagaimana orang yang suci. Kok ternyata setelah keluar ini kemudian ditunggu, akhirnya berhenti darah ini. Nah, ketika darah berhenti, ternyata dihitung mulai keluar sampai berhentinya ini sudah ada 1 hari 1 malam, atau sudah ada 24 jam. Ada 24 jam. Karena minimal haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Karena ini sudah ada 24 jam, berarti darah yang tadi keluar itu sudah dihukumi haid. Karenanya begitu dia berhenti, langsung dia harus mandi jinabah. Setelah itu segera mengerjakan kegiatan-kegiatan ibadahnya sebagaimana layaknya orang yang suci. Walaupun toh masih ada kemungkinan nanti setelah dia mandi, setelah sholat, bisa jadi nanti akhirnya keluar lagi. Walaupun begitu, tapi begitu kalau mampet harus cepat mandi dan melakukan ibadah. Itu kalau tadi berhentinya sudah ada 1 hari 1 malam. Namun jika berhentinya tadi ternyata belum ada 1 hari 1 malam, setelah dihitung ternyata baru 1 hari, masih 12 jam misalnya. Berarti karena masih 12 jam, ini berarti belum memenuhi persyaratan minimal haid. Karena berhentinya kurang dari batas minimal haid, maka darah yang tadi keluar itu kita anggap bukan haid. Kita anggap bukan haid. Karena kita anggap bukan haid, maka itu seperti apa? Darah-darah yang lain yang keluar. Cukup dia dibersihkan saja, seperti membersihkan najis, dan setelah itu mau sholat tidak perlu mandi, cukup dengan wudhu, karena dia tidak hadas besar, karena belum mengalami haid. Nah, niki sing tadi berkaitan dengan pertanyaan. Jadi kalau begitu, ini ketika dia harus mandi dan mengerjakan ibadah-ibadah seperti sholat itu tidak boleh menunggu sampai 15 hari. Tapi begitu berhenti, langsung dia mandi dan kemudian melaksanakan ibadah. Walaupun toh nanti setelah dia mengerjakan sholat ternyata akhirnya keluar lagi. Contohnya begini, kemarin waktu pagi jam 7 keluar darah, kemudian sampai jam 7 pagi tadi keluar darah, kemudian sampai malam ini misalnya sampai jam 8 darah berhenti. Nah, karena darah berhenti dimulai dari jam 7 pagi tadi sampai jam 8,
ini berarti belum ada 24 jam. Berarti kalau begitu darah yang keluar ini, yang keluar tadi, ini belum kita anggap sebagai haid. Karena itu, maka jam 8 itu dia ada kewajiban sholat isya. Karena waktunya masih ada, waktu berhentinya haid itu waktunya isya masih ada. Berarti ada kewajiban sholat isya. Maka malam itu juga mandi jinabah, kemudian mengerjakan sholat isya. Karena kurang dari tadi, kurang dari 2 ini dia tidak perlu mandi, cukup wudhu langsung sholat. Tapi kalau berhenti jam 8 ini dimulai dari kemarin, dihitung sudah ada 1 hari 1 malam lebih misalnya. Jam 8 malam ini kemudian berhenti. Nah, kalau yang seperti ini kasusnya, berarti dia harus mandi jinabah dan mengerjakan sholat isya. Wajib mengerjakan sholat isya. Paham ya? Ini keterangan wonten kitab Majmu'. Niki nek kula baca seluruhnya, iki ora malah paham tapi malah mumet. Mergo khilaf, banyak khilaf. Jadi jawaban yang saya sampaikan tadi itu sebagian dari pendapat. Jawaban yang saya sampaikan itu sebagian dari pendapat ulama. Karena tidak semua ulama sepakat jawabannya seperti itu. Maka itu hanya sebagian saja. Karena di dalam masalah haid ini nanti ada yang paling terkenal, ada 2 pendapat istilah daripada pendapat Talfek dan pendapat Sahbi atau Lakti. Jadi artinya begini, kalau Talfek itu artinya dia ketika keluar darah maka dihukumi haid, ketika berhenti hukumnya adalah suci. Jadi kalau ada wanita keluar darah berhenti, keluar darah berhenti, maka ketika keluar darah itu dihitung haid, ketika berhentinya dihitung suci. Itu kalau yang satu. Kalau yang kedua, kalau sahbi. Kalau sahbi itu wanita yang seperti ini, keluar darah, berhenti, keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi. Maka ini waktu-waktu dia keluar darah dihukumi haid. Ketika waktu mampet tidak keluar darah, ini juga ikut dihukumi haid. Jadi ketika mampet yang ada di tengah-tengah di antara 2 darah yang keluar itu, mampetnya ini tetap dihukumi haid. Ini namanya qaul sahbi. Dan ini yang paling ashah di antara 2 pendapat ini. Di samping 2 pendapat itu masih ada pendapat lain lagi. Pun tidak perlu kalau sampaikan detail. Nah, jawaban ini berangkat dari mengikuti pendapat sahbi. Pendapat yang menyatakan bahwa, tapi sebenarnya ini nanti juga termasuk yang pendapat Talfek. Nanti jawabannya juga sama. Jadi kalau yang saya sampaikan tadi awalnya adalah berlandaskan pada pendapat yang sahbi. Jadi yang mampetnya ini juga termasuk dihukumi haid. Tapi ternyata nanti pendapat yang Talfek ini nanti juga jawabannya akan sama, cuman dampaknya beda. Dampaknya beda nanti. Langsung kita jujuk. Halaman 79 niku. Qala ashabuna wa 'alal qaulaini idza ra'at anna qa'a fil yaumi tsani 'amilat 'amalat tahirat bila khilafin. Li anna la na'lamu annaha
dzatu tawfiqin lihtimali dawamil inqita. Qalu fayajibu 'alaiha an taghtasila wa tasuma wa tusalliya walaha qira'atul Qur'an wa massul mushaf wa tawafu wal i'tikafu walizawji wattuha wala khilafa fi syai'in min hadha illa wajhan hakahu Rafi'i annahu yahrumu wattuha ala qawli sahbi wa huwa ghalatun wala tafri'a alaihi. Para pengikut mazhab Syafi'i mengatakan mengikuti dua pendapat antara pendapat Taufik dan pendapat Sahbi tadi. Kalau ada wanita melihat dirinya berhenti dari darah yang keluar, dilihat pada hari yang kedua. Jadi hari pertama keluar darah, kemudian di hari yang kedua berhenti darahnya. Nah, amalat tohirati, maka wanita ini harus bersikap sebagaimana sikapnya orang-orang yang suci. Dan ini tanpa ada khilaf ulama. Di antara dua pendapat tadi sepakat wanita seperti ini harus bersikap seperti orang yang suci. Artinya apa? Bersikap seperti orang suci ini artinya adalah qalu fayajibu 'alaiha an taghtasila. Mereka berpendapat bahwa wanita itu wajib untuk mandi janabah. Kemudian mengerjakan puasa kalau memang itu pas waktu bulan Ramadan. Wajib melakukan sholat yang wajib, dan dia boleh membaca Al-Quran yang asalnya tadi tidak boleh karena keluar darah haid. Maka ketika berhenti setelah mandi dia boleh baca Al-Quran, boleh memegang Al-Quran, boleh melakukan tawaf, boleh iktikaf, bahkan suaminya boleh menggaulinya. Yang asalnya kalau pas keluar darah itu tidak boleh, larangan keras suaminya untuk menggauli. Tapi ketika sudah berhenti seperti ini, walaupun nanti barangkali nanti keluar lagi, itu tidak apa-apa, boleh, asal setelah mandi ya. Kalau belum mandi tidak boleh, harus mandi dulu. Dan semua ini tidak ada khilaf sedikit pun, kecuali hanya satu pendapat yang diceritakan oleh Imam Rafi'i, yaitu menyatakan bahwa suami tidak boleh menggauli istrinya. Ada satu pendapat yang diceritakan Imam Rafi'i seperti itu. Tapi komentar ulama ghalatun, pendapat ini keliru. Yang boleh, yang benar, suaminya boleh menggauli. Terus selanjutnya dari keterangan tadi, kemudian kan dia sudah mandi, sudah sholat, sudah puasa, sudah iktikaf, sudah baca Quran, sudah pegang mushaf, sudah tawaf. Setelah melakukan semua ibadah-ibadah itu tadi, ternyata kok terulang lagi keluar darah. Fa'idha awadahat damu fil yaumis salis tabayyana annaha mulaffaqatun in qulna bitalfiq tabayyana sihhatus shaumi was sholati wal i'tikafi wa bahatil wad'i wa ghairiha. Kemudian kalau hari ketiga, tadi ini kan kasus hari kedua, hari ketiga dia keluar darah lagi. Nah, kalau hari ketiga ini keluar darah, berarti ada kenyataan bahwa dia itu termasuk wanita yang menggabungkan antara haid dan suci, atau yang kita sebut dengan qaul talfiq tadi. Qaul talfiq.
Artinya, kalau kita mengikuti pendapat qaul tafek, walaupun hari ketiga ini keluar darah lagi, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di hari kedua setelah kita mandi tadi, itu semuanya dihukumi sah kalau mengikuti qaul tafek. Termasuk puasa, sholat, iktikaf, boleh wati, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengikuti qaul sahbi itu yang tadi menyebut bahwa suci di antara dua darah yang keluar, itu sucinya juga dihukumi haid. Itu qaul sahbi. Kalau kita mengikuti qaul sahbi, berarti ibadah yang tadi dikerjakan di hari kedua itu nyata-nyata batal, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena sudah keluar lagi darahnya, berarti tadi di hari kedua itu waktu sholat itu kondisinya sedang haid. Ini kalau qaul sahbi. Jadi kondisinya dia sedang haid. Karena dia sedang haid, maka sholat yang dilakukan di waktu itu tidak sah karena posisinya pas haid. Ini kalau mengikuti qaul sahbi. Ini yang qaul pendapat yang masyhur tadi. Fayajibu 'alaiha qada'us shaumi wal ittikafi wat tawafil maf'ulati an wajibin. Di hari kedua tadi, yang misalnya dia di bulan Ramadan, dia sudah mengerjakan puasa. Kalau menurut qaul sahbi ini maka puasa yang sudah dikerjakan di hari kedua ini besok harus ikut diqadha juga. Ditambahkan qadhanya. Nah, sudah puasa kok masih suruh qadha lagi? Lah, ya puasanya kenyataannya tidak sah. Permasalahannya itu. Makanya akhirnya harus qadha. Nah, ini yang kaitannya dengan mampet tadi, berhenti darahnya. Ya, itu kaitan ketika dia memulai keluar darah dan ketika dia berhenti keluar darah. Yang untuk memulainya yang lebih jelas dilihat di halaman ini 84, halaman 84. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, idza ra'at al-mar'atu ad-dama lisinnin yajuzu an tahidha fihi amsakat amma tumsiku anhul haid fa inin qata'a lidunil yaumi wal lailati kana dzalika dama fasatin fatatawaddau wa tusalli wa inin qata'a li yaumin wa lailatin aw li 15 yauman aw lima bainahuma fa huwa haidun fataghtasilu inda qidaihi sawa'un kan damu ala sifati damil haidi ala ghairi sifatihi wa sawa'un kana laha adatun fa khalafa adataha aw lam takun. Mriki dipun terangaken ketika ada seorang wanita melihat darah keluar dan wanita ini waktu melihat ini sudah sampai pada umur yang memungkinkan haid. Misalnya dia sudah berumur 9 tahun lebih, berumur 9 tahun lebih. Nah, ketika melihat darah itu, maka sikap wanita ini harus amsakat ammatum siku anhul haid. Dia harus bersikap sebagaimana sikapnya wanita yang haid. Artinya menahan diri dari ibadah-ibadah yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh wanita yang haid. Jadi begitu melihat darah keluar, langsung dia berhenti, tidak boleh ibadah. Nah, kemudian setelah ditunggu darah itu, kok ternyata berhenti, dan berhentinya ini kurang dari 1 hari 1 malam, maka darah yang tadi keluar itu kita anggap itu adalah damu fasadin.
darah rusak atau darah istihadah. Nah, karena itu darah istihadah, maka dia cukup wudhu dan langsung mengerjakan sholat. Karena tadi berhenti, darah itu berhenti, darah keluar itu belum genap 1 hari 1 malam. Atau dia melihat darah itu berdiri setelah berhenti setelah 1 hari 1 malam, atau sudah ada 15 hari, atau di waktu di antara 1 hari 1 malam dan 15 hari. Kalau berhentinya seperti itu, maka jelas darah yang keluar tadi itu adalah haid. Karena yang keluar tadi haid, maka sikapnya dia harus mandi ketika darah itu berhenti. Baik darah itu sesuai dengan sifat darah haid ataupun tidak. Baik dia memiliki kebiasaan haid dan ternyata berhentinya ini berbeda dengan kebiasaan haid ataupun tidak, sama saja semuanya. Ketika dia berhenti, maka harus tetap langsung mandi kemudian mengerjakan ibadah. Terus dalam syarahnya, idza ra'at al-mar'atu dama li zamanin yasihhu ayyakuna haidon bi ayyakuna lahatis usinina fa aksara wa lam yakun 'alaiha baqiyatut tuhrin wala hiya hamilun aw hailun wa qulna bis sahih innaha tahidu amsa.